Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan, kasih sayang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudaraku. Tema kali ini akan saya beri judul pentingnya nasihat firman Tuhan. Jika dari kecil kita menerima nasihat, arahan, bimbingan, maka sampai kita tua pun, Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap tidak bisa lepas dari yang namanya arahan, bimbingan, nasihat. Jadi jangan heran jika kita semakin tua, kita harus mendengarkan arahan, bimbingan dari orang-orang yang memang memberikan arahan yang benar. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudaraku bahwa manusia itu mau tidak mau harus mendengarkan nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Paulus kepada rekan-rekan sekerja pelayanan Paulus, kepada orang-orang yang dipercaya Paulus untuk melayani Tuhan. Berbicara tentang pelayanan Paulus dipercaya oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang sangat besar, sehingga Paulus membutuhkan orang-orang kepercayaan. Dan ketika Paulus melakukan tugasnya, dia juga memberikan nasihat-nasihat kepada pelayan-pelayan Tuhan atau rekan-rekan sekerja yang Paulus percaya untuk melayani jemaat Tuhan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat dari perikop ini. Jika perikop ini diberi judul nasihat-nasihat terakhir, mungkin Paulus memberikan nasihat-nasihat yang terakhir kepada orang-orang yang dipercayanya, supaya mereka hidup di dalam firman Tuhan dan bertekun dalam firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Luar biasa Bapak Saudaraku. Kenapa Paulus memberikan nasihat-nasihat ini kepada rekan-rekan atau orang-orang kepercayaannya? Karena kita lihat di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Kita melihat di sini ada kata yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Karena bagi Paulus, jemaat yang dipercayakan kepadanya, orang-orang atau jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya, itu adalah satu sukacita yang besar. Bahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Paulus itu adalah mahkota Paulus, yang bisa dia merasa bahagia, yang membuat dia merasa sukacita, karena Paulus melihat banyak jiwa dimenangkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini satu ungkapan Paulus di dalam ayat ini. Dia mengatakan sukacitaku dan mahkotaku. Sebelum Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani Tuhan, Paulus mengalami suatu perasaan yang luar biasa, sukacita. Karena dia melihat dengan dimensi yang sangat jauh sekali, ya, sehingga dia bisa memberikan nasihat
karena dia penuh keyakinan apa yang dia lakukan itu akan mendatangkan sukacita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang yang dia layani. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat, jika kita baca dari ayat 2 sampai ayat 3, Paulus memberikan pesan-pesan dan wejangan kepada orang-orang yang dipercaya, Euodia, Sintike, bahkan Sensugos dan yang lain. Ayat yang keempat, apa yang menjadi nasihat bagi orang-orang yang dipercaya oleh Paulus dan berlaku juga bagi kita sampai hari ini. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ditekankan oleh Paulus karena Paulus tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia mandatkan itu adalah mandat dari Tuhan yang mengutus dia, sehingga apa yang dia kerjakan tidak pernah ragu, bahkan dia semakin mantap, saudara. Dan dengan kemantapan ini dia selalu bersukacita karena akan berbuahkan buah yang luar biasa, yaitu buah-buah kemenangan, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Luar biasa. Paulus berkata, yang pertama pesannya, nasihatnya, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini firman Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu disampaikan, sampai hari ini masih berlaku. Hari ini di penghujung akhir zaman kita yang masih tinggal, mari kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena hidup kita tidak hanya hari ini atau besok, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan semangat dan iman bahwa kita akan bersama dengan Tuhan, mari kita akan jalani tantangan zaman ini, persoalan zaman ini dengan tetap bersukacita. Karena sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Seperti Paulus memiliki keyakinan ketika dia menasehati jemaat-jemaat Tuhan, menasehati orang-orang yang dia percaya. Karena dia memiliki sukacita. Amin. Oleh sebab itu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hadapi hidup ini dengan senyum, kata orang-orang. Tetapi bagi kita, hadapi hidup ini tetap dengan bersukacita karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, karena dunia ini sudah terlalu banyak orang-orang yang gelisah, takut, was-was, khawatir akan hidup ini. Apalagi yang punya harta banyak, mereka mengalami satu ketakutan. Bagi orang percaya, ya apapun kondisi kita, kita harus tetap bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, ini nasihat yang sederhana. Tetapi jika kita tidak lakukan, kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita akan dengarkan nasihat selanjutnya, Bapak Saudaraku. Jika yang pertama kita harus bersukacita, ayat yang kelima kita akan lihat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini ada hubungannya, saudara, antara kebaikan hati kita yang harus kita lakukan biar orang lain tahu. Itu ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Maksudnya apa? Karena apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yaitu segala perbuatan baik itu, karena memiliki dasar. Dasarnya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kita orang percaya bukan melakukan hal yang baik untuk masuk surga. Terbalik, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kita dengan iman percaya, kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah menjamin hidup kita, bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Itulah dasar kita mengapa kita harus berbuat baik. Amin. Jadi jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita sok ingin dilihat bahwa kita orang yang baik, bukan. Tapi di situ karena ada sukacita dari surga, sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi kita berbuat baik karena kita sudah ada jaminan, kita sudah memperoleh keselamatan. Amin. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Jadi ada hubungannya dengan Tuhan sudah dekat.
Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita melakukan apa yang baik, maka kita akan selalu siap. Bapak Ibu sudah siap? Saya harap kita semua selalu diingatkan. Terima nasihat dari Tuhan untuk kita bisa memiliki semangat untuk tetap melakukan yang terbaik. Amin. Luar biasa. Oleh sebab itu, ayat yang ke-6, nasihat yang ketiga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita tidak boleh khawatir. Memang kita bisa khawatir, tapi selalu firman Tuhan mengingatkan, menasihati kita supaya kita jangan, hendaklah kamu khawatir. Jika Tuhan sudah jamin hidup kita yang akan datang dalam kekekalan, mengapa kita harus khawatir dengan hidup yang sementara ini? Mari kita memiliki pemikiran yang jauh ke depan, bahwa kita kelak akan bersama dengan Tuhan. Kesusahan, penderitaan yang saat ini kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita memiliki satu kegairahan di dalam Tuhan di hari-hari akhir ini. Kita pasti pernah mengalami kejenuhan, bosan, bahkan kita harus mengalami stres. Tapi jangan sampai kita depres, karena bahaya kalau sudah depres yang berkelanjutan bisa gila Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini nasihat yang ketiga. Ya, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Ini yang setiap hari harus kita lakukan ketika kita mengalami kelemahan, keletihan. Tetap kita bersukacita, amin. Ya, tetap kita berbuat baik, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kenapa kadang kita susah sulit berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, atau mungkin teman-teman sekerja kita? Tapi justru saya mau katakan, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dengan gesekan-gesekan, senggolan-senggolan, ya, untuk menjadikan kita semakin tajam menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin kita tajam untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kita menjadi pelaku. Kita dilatih sabar ketemu dengan orang-orang yang membuat kita ini tidak sabar. Kita dilatih untuk bisa mengampuni ketika kita sering disakiti. Jadi dari situ kita bisa melihat justru dengan gesekan, justru dengan banyak persoalan di sekitar kita yang dekat dengan kita, itu melatih kita untuk semakin tajam menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya pendengar saja Bapak Ibu Saudara. Kalau mendengar mungkin kita bisa, tapi pelaku ini yang sama-sama kita kerjakan sampai hari ini. Amin Bapak Saudaraku. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tetap bersukacita. Ketika kita mengalami masalah, tetaplah bersukacita. Karena ini kunci yang pertama, nasihat yang pertama. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku. Sehingga ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang dicari oleh orang, damai sejahtera. Mungkin kita tidak menerima harta yang banyak, rezeki yang melimpah-limpah, tetapi justru rezeki, harta yang luar biasa adalah damai sejahtera yang dicari-cari oleh orang, khususnya orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Karena damai sejahtera orang percaya kepada Yesus itu sangat berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di dalam Yesus ada jaminan. Tidak hanya hari ini, tapi hidup yang akan datang bersama-sama dengan Dia. Inilah damai sejahtera yang luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan begitu kita senang, sukacita sekali jika kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ini kerinduan kita semua umat Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku.
Sehingga mari kita kejar mana yang kita harus lakukan. Sehingga ayat yang terakhir dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang membosankan, ya, kita harus mulai mengarahkan pikiran kita. Karena orang mau mendengarkan ketika dia memiliki pikiran yang baik. Ketika Tuhan menasihati, menegur kita, ketika kita memiliki pikiran yang baik, maka kita akan menerima berkat. Sehingga dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya adalah Tuhan, supaya kita ini memikirkannya, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Ini yang harus ada di dalam otak kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk orang bisa mendengarkan nasihat, orang harus memahami hal ini. Kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang seperti firman Tuhan katakan. Saya percaya ketika kita menjadi umat Tuhan, yang menjadi umat yang berhasil, kita pasti mau menerima nasihat. Karena sejak dari kecil kita sudah dilatih untuk mau mendengar nasihat, mau mendengar arahan, mau mendengarkan bimbingan. Bahkan tidak menutup kemungkinan justru orang semakin tua dan tambah tua, dia harus juga mau mendengarkan arahan, bimbingan, bahkan nasihat-nasihat. Jadi berbicara tentang nasihat yang baik itu pasti akan kita terima dari kecil sampai kita dipanggil Tuhan. Dan yang terlebih adalah nasihat firman Tuhan. Jadi jangan bosan Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, kita semua percaya firman Tuhan membawa kepada kehidupan. Amin. Kiranya nasihat-nasihat dari Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang dipercaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan yang ribuan tahun yang lalu juga berlaku sampai hari ini. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dan sudah diberkati hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, berikan kami satu kekuatan, yaitu sukacita yang dari surga. Dan ajar kami untuk kami tetap melakukan apa yang baik, karena ini adalah kehendak Tuhan, yaitu melakukan yang terbaik dalam hidup ini dan berbuat baik kepada siapapun, karena kami tahu kami sudah memperoleh hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Dan ajar kami untuk tidak khawatir dalam menghadapi situasi apapun, karena kami tahu Engkau sudah menjamin hidup kami baik di bumi yang sementara ini maupun hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih daripada Roh Kudus turun atas kami limpah-limpah dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku